Selamat siang. Berikut adalah presentasi supply chain management yang saya buat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Haikal Tafian Junaidi dengan NIM 193224. Dalam poin ini, materi akan dibagi tiga, yaitu pengertian, persediaan, dan proses bisnis. Untuk bagian pertama itu pengertian supply chain management adalah manajemen rantai pasok menjadi topik hangat dalam dunia bisnis saat ini, mengingat bahwa banyak sekali manfaat yang didapat perusahaan, mulai dari penekanan biaya sampai pada masalah kepuasan konsumen. Pemahaman supply chain management atau manajemen rantai pasok secara umum dapat dijelaskan sebagai integrasi aktivitas-aktivitas yang berasal dari pengadaan barang dan jasa, mengubah bahan baku menjadi barang dalam proses dan barang jadi, dan mengantarkan barang-barang tersebut kepada pelanggannya dengan cara yang efisien. Contoh definisi dasar tentang manajemen rantai pasok adalah sebagai berikut oleh Sinchi dan Levy tahun 2003. Definisinya berkata, a set of approach utilized to efficiently integrate suppliers, manufacturer, warehouse, and store so that merchandise is produced and distributed at the right quantities to the right location and at the right time in order to minimize system-wide costs while satisfying service level requirement. Dalam definisi operasional pengertian rantai pasok sebelumnya, terdapat 3 aspek yang perlu diperhatikan, yaitu yang option A, manajemen rantai pasok adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk mencapai pengintegrasian yang efisien dari supplier, manufacturer, distributor, retailer, dan customer. Artinya barang diproduksi dalam jumlah yang tepat, pada saat yang tepat, dan pada tempat yang tepat, dengan tujuan mencapai biaya dari sistem secara keseluruhan yang minimum dan juga mencapai tingkat pelayanan yang diinginkan. Option B, manajemen rantai pasok mempunyai dampak terhadap pengendalian biaya. Dan option C, manajemen rantai pasok mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan perusahaan kepada pelanggan. Manajemen rantai pasok melibatkan banyak pihak di dalamnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam usaha untuk memenuhi permintaan konsumen. Di sini rantai pasok tidak hanya melibatkan manufaktur dan supplier, tetapi juga melibatkan banyak pihak seperti konsumen, retailer, wholesaler, produsen, maupun transporter produk. Oleh Hancock tahun 1994 disebutkan bahwa manajemen rantai pasok merupakan proses di mana perusahaan memindahkan material, komponen, dan produk ke pelanggan. Dalam industri mobil, pakaian, komputer, dan bahan-bahan kimia, para eksekutif meletakkannya sebagai agenda utama karena tekanan tinggi untuk bersaing dengan para kompetitor baik harga maupun kualitas. Perusahaan berusaha memperolehnya dengan kemampuan mereka dalam hal mengirim barang dalam jumlah yang tepat, lokasi tepat, dan tepat waktu. Dengan membuat manajemen rantai pasok sebagai salah satu bagian dari perencanaan strategi perusahaan, maka seharusnya mulai saat ini kita sudah mulai bisa berpikir bahwa kesuksesan implementasi manajemen rantai pasok tidak akan bisa diukur dalam periode jangka pendek. Menurut Ferris tahun 2003, dalam menjalankan strategi ini,
perusahaan harus mampu melakukan hubungan secara elektronik atau electronically connected, dan perekonomian yang dijalankan pun sudah harus digerakkan dengan teknologi atau dalam kurung teknologi driven economy. Pada bagian kedua yaitu persediaan manajemen rantai pasok juga memerlukan pengelolaan aliran barang dan jasa yang terdapat di dalamnya. Untuk mengelola aliran barang dan jasa dalam rantai pasok, pertama-tama yang harus diketahui adalah gambaran sesungguhnya dan lengkap mengenai seluruh mata rantai yang ada, mulai dari yang pertama sampai terakhir. Misalnya, rantai pasok dari pabrik kertas adalah sebagai berikut. Yang pertama, awal rantai pasok dari pabrik kertas adalah hutan kayu yang menghasilkan banyak bahan untuk kertas atau gudang bahan yang didaur ulang yang mengawali proses pembuatan kertas tersebut. Yang kedua, bahan baku kertas perlu dilengkapi dengan bahan penolong agar bahan baku dapat diproses menjadi kertas. Bahan penolong banyak sekali, misalnya air yang berlimpah, bahan kimia yang banyak jenisnya, plastik, dan alat pengikat untuk mengepak. Yang ketiga, di samping itu, pabrik kertas banyak menggunakan berbagai jenis peralatan dan puluhan ribu jenis material suku cadang yang awal rantai pasoknya adalah pabrik pembuatan peralatan, material, dan suku cadang tersebut. Yang keempat, pada dasarnya terdapat puluhan dan mungkin ratusan pemasok dan suppliers dalam kurung supplier yang terlibat. Di samping itu perlu diketahui berbagai sifat pergerakan rantai pasok untuk berbagai persediaan. Maksud dari persediaan adalah beberapa jenis barang yang disimpan di gudang yang mempunyai sifat pergerakan yang agak berbeda satu sama lain, sehingga panjang pendeknya rantai pasok juga berbeda tergantung dari metode pemenuhan bahan baku maupun metode inventory yang dipilih oleh pelaku bisnisnya. Terdapat beberapa jenis persediaan, yaitu sebagai berikut. Option A, bahan baku atau raw materials. Mata rantai pertama ada di pabrik pembuat bahan baku ini, dan mata rantai terakhir ada di pabrik pembuat produk akhir, dalam kurung bukan di konsumen akhir. Bahan baku ini di pabrik pembuat produk akhir digabung dengan bahan penolong dan dengan teknologi tertentu diolah menjadi bahan setengah jadi dan bahan jadi. Option B, bahan setengah jadi atau work in process product. Permulaan mata rantai ada di pabrik pembuat bahan jadi. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahan setengah jadi adalah hasil dari proses bahan baku, serta bahan setengah jadi dapat langsung diproses di pabrik yang sama menjadi bahan jadi, tetapi dapat juga dijual kepada konsumen sebagai komoditas. Option C, barang komoditas atau komoditi. Persediaan jenis ini adalah barang yang dibeli oleh perusahaan tertentu dalam bentuk barang jadi dan diperdagangkan, dalam arti dijual kembali kepada konsumen di perusahaan tersebut. Barang ini dapat diproses lagi, misalnya diganti bungkusnya atau diperkecil kemasannya, tetapi dapat juga dijual lagi langsung dalam bentuk asli seperti saat dibeli. Option D, barang proyek. Persediaan jenis ini adalah material dan suku cadang yang digunakan untuk membangun proyek tertentu, misalnya membuat pabrik baru. Pada bagian ketiga yaitu proses bisnis. Proses bisnis supply chain management. Bila ada dua perusahaan membina hubungan
Aktivitas-aktivitas internal mereka akan terhubung dan tersusun bersama di antara keduanya. Sebagai contoh, aktivitas internal perusahaan dihubungkan dengan dan mempengaruhi aktivitas internal distributor. Sebaliknya, juga dapat berhubungan dengan aktivitas retail. Akhirnya, aktivitas internal retail berhubungan dan mempengaruhi pelanggan akhir. Dengan demikian, keberhasilan manajemen rantai pasok memerlukan fungsi individual untuk menyatukan aktivitas-aktivitas pada proses bisnis inti rantai pasok dan mengordinasikannya. Sebelum mengurai proses bisnis inti rantai pasok yang terdiri dari 4 proses, perlu ditambahkan keberhasilan manajemen rantai pasok juga memerlukan yang pertama, dukungan sumber daya manusia, kepemimpinan, dan komitmen untuk berubah. Yang kedua, memahami sejauh mana perubahan yang diperlukan. Yang ketiga, menyetujui visi dan proses inti manajemen rantai pasok. Dan yang keempat, komitmen pada perlunya sumber daya dan kekuasaan atau wewenang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk berikutnya ada Customer Relationship Management atau CRM. Langkah pertama manajemen rantai pasok adalah mengidentifikasi pelanggan utama atau pelanggan yang kritis dengan misi pedagang perusahaan. Rencana bisnis adalah audit di awal identifikasi. Tim pelayanan pelanggan atau customer service membuat dan melaksanakan program-program bersama tujuan produk dan jasa ditetapkan pada tingkat kinerja tertentu untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Berikutnya ada Customer Service Management atau CSM, sumber tunggal informasi pelanggan yang mengurai persetujuan produk dan jasa. Customer Service memberitahukan pelanggan informasi mengenai tanggal pengiriman dan ketersediaan produk berdasarkan informasi dari bagian produksi dan distribusi. Pelayanan setelah penjualan juga perlu, intinya harus secara efisien membantu pelanggan mengenai aplikasi dan rekomendasi produk. Berikutnya ada Demand Management. Proses ini harus menyeimbangkan kebutuhan pelanggan dengan kemampuan supply perusahaan menentukan apa yang akan dibeli pelanggan dan kapan. Sistem manajemen permintaan yang baik menggunakan data point of sale atau yang telah diuraikan di manajemen logistik dan data pelanggan inti untuk mengurangi ketidakpastian dan aliran yang efisien melalui rantai pasok. Berikutnya ada Customer Demand Fulfillment, dan mungkin ini terakhir ya. Proses penyelesaian pesanan ini secara efektif memerlukan integrasi rencana kerja antara produk, distribusi, dan transportasi. Hubungan dengan rekan kerja, yakni anggota primer rantai pasok dan anggota sekunder, diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan mengurangi total biaya ke pelanggan. Itu saja presentasi SCM saya. Sekian, terima kasih.